Kebersamaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik langit dan bumi dan segenap apa yang ada di antara keduanya. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang terbatas ini, izinkanlah kami dari Ikhwan 2 di hadapan teman-teman dan para penonton sekalian untuk menyampaikan sebuah materi agama berjudul Indahnya Kebersamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita manusia daya pikir dan nalar untuk memahami sesuatu. Namun, daya pikir dan nalar itu mempunyai keterbatasan. Bila saja dalam memahami sesuatu, kita sampai kepada sebuah kesimpulan yang memuaskan keingintahuan kita, maka berbahagialah, meski belum tentu itu yang dimaksudkan Allah. Tetapi, bila mana kita tidak kunjung menemukan sebuah kesimpulan karena keterbatasan daya pikir dan nalar kita, yakinlah Allah punya maksud sendiri tentang hakikat yang diinginkannya di balik sesuatu tersebut. Penciptaan kita sebagai manusia dapat menjadi sebuah contoh. Firman Allah dalam surat Al-Hidayat ayat 3 yang artinya, sekalian manusia, sesungguhnya kamu telah ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami telah jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Allah sanggup kok menjadikan seluruh manusia menjadi umat yang satu, menganut satu agama saja dan tunduk dengan sendirinya kepada Allah seperti manusia yang tidak menjadi satu umat saja. Kita menjadi heterogen. Allah memberikan kita kebebasan untuk memilah dan memilih, bagaikan sebuah taman. Tidaklah ia makin menyejukkan pandangan mata bila hanya sekuntum bunga dan tumbuhan. Semakin banyak ragam bunga, semakin senang mata memandang. Itulah pula mungkin di antara maksud Allah menjadi kita beda satu dengan lainnya. Namun, kadang nalar kita tidak sanggup mencapai hakikat itu. Hanya saja sangat disayangi. Mereka berselisih menurut kecenderungan, cara berpikir, kepentingan, dan hawa nafsu masing-masing. Tiap kubu bersikeras bertahan dengan pendapatnya, tanpa mau bertarik ulur. Jika ini terjadi, disinilah awal mula tumbuh permasalahan. Mereka bersaing menjadi yang dalam segalanya. Terkaya, terkenal, tertinggi pangkat, jabatan, kedudukannya, terbanyak hartanya, dan untuk mendapatkan semua itu, jika perlu sikat atas, jika perlu injak bawah, jika perlu sikut kiri, jika perlu sikut kanan. Asal tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Nauzubillahi min zalik. Mereka berselisih, bertengkar, dan jika perlu berperang untuk sesuatu yang tidak akan dibawa mati. Pada hakikatnya, dalam Islam, istilah perselisihan, pertengkaran, apalagi peperangan, bukanlah pakaian orang beriman. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 9. Kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kalian damaikan antara keduanya. Dalam kajian tafsir, ini bermakna bahwa pertikaian antara kelompok orang beriman sebenarnya diragukan atau jarang terjadi. Kenapa? Pertama, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang sama, sehingga visi dan tujuan mereka tentu juga sama. Kedua, ini yang terpenting, karena orang-orang beriman itu bersaudara.
Semestinya mereka sesakit sesenang, seia setidak. Bukankah demikian orang yang bersaudara? Dalam hadis, Rasulullah pun bersabda, "Kamu," kata Rasulullah, "akan melihat kaum mukminin dalam kasih sayang dan cinta mencintai. Pergaulan mereka bagaikan satu badan, dan jika satu anggotanya sakit, maka menjalarlah pada anggota lainnya sehingga badannya terasa panas dan tidak dapat tidur." Hadis riwayat Bukhari. Jika demikian, maka semestinya muncul suatu kefahaman kepada kita, walau belum tentu selaras dengan maksud Allah, bahwa hikmah kita diciptakan berbeda-beda ini untuk menumbuhkan persaudaraan, untuk merasakan indahnya kebersamaan dalam perbedaan, saling mencintai, saling kasih mengasihi, dan saling mengalah untuk kepentingan yang lain. Meski dilahirkan sama-sama dari rahim ibu, kita muncul sebagai manusia yang berbeda. Ada yang berkulit putih, ada yang hitam, ada yang bermata sipit, ada yang bermata biru, ada yang rambut keriting, ada pula yang berambut pirang. Demikian pula halnya, ada yang lahir di daerah tropis, ada pula di daerah bersalju, ada yang di pergunungan, ada yang di pesisir pantai, bahkan ada yang dilahirkan di daerah gurun pasir. Mati fenomena ini tentunya menimbulkan sebuah pertanyaan dalam hati kita. Kenapa tidak Allah jadikan saja kita satu? Tidak sanggupkah Allah? Sanggup, pasti Allah sanggup. Dalam Al-Quran, surat Hud ayat 118, Allah berfirman, "Walau sa'a rabbuka laja'alan nusa ummatan wahidatan." Jika kalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan sekalian manusia menjadi umat yang satu. Dan ujung dari semua itu memunculkan syukur dalam diri kita kepada Allah. Meski Ia telah jadikan kita berbeda, namun Ia telah jadikan kita bersaudara dan indah dalam kebersamaan. Sebagaimana lirik sebuah lagu, "Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami semua saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan." Semuanya, semoga Allah membukakan hati kita untuk saling menerima satu dengan yang lainnya. Demikian ceramah dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.